Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So masih di currency guys. This is a euro yen. Time frame-nya adalah 5 menit seperti biasa. Kita gunakan di sini adalah indikator yang seperti biasa kita pakai untuk tren. Ini untuk mengetahui trennya. Jadi kalau kita lihat ke belakang ini trennya itu berubah ketika price berada di harga 16216, kemudian turun sampai ke low-nya di anggap aja sekitar sini 160. Jadi 200 poin 100 poin, kurang lebih sekitar 100 poin ya. Terus saat ini price lagi di 16159, trennya memang masih turun ya. Itu. Nah, ada dua cara yang bisa kita pakai sebetulnya. Kita follow trend atau kita buy di setiap swing. Artinya setiap swing ini kalau tidak ada analisa untuk buy ya tidak usah ngebuy gitu. Contoh kayak di sini ya. Di sini di sini tidak ada chance untuk buy kan gitu. Kalau kita pakai trend line-nya yang di sini, trend line-nya yang ini ya. Ini dia punya trend line kayak gini, ini tidak ada chance untuk buy. Kecuali kalau kita pakai trend line sendiri seperti ini. Nah, ini baru ada chance untuk buy di harga ini. Di sini kita baru bisa buy. Tapi tetap low-nya ada di sini. Ini kita pakai untuk sell stop-nya, kita harus apalagi setelahnya kan muncul sinyal untuk selling kan, break sell-nya di situ. Jadi kita ikuti sell ya. Itu. Nah, terus jadi fase ini ya kayak gini ya. Ini adalah fase di mana kita harus mengikuti nilai pucuk ya. Nilai pucuk itu nilai yang kalau price turun ya, nilai pucuknya kan kayak gini. Nah, ini nilai pucuk ya. Itu. Jadi dengan nilai pucuk ini kita bisa melihat, nah di sini ini nilai pucuk, maka di sini adalah price untuk bisa break, kita bisa buy di harga itu. Kemudian low-nya ini kita pakai untuk sell stop ya, sell stop. Karena memang saya lebih suka pakai kayak gini, ini sell stop di low, little bit low. Jadi mungkin 2 poin atau 3 poin di bawah low-nya. Karena saya memang lebih suka pakai sistem locking ya kayak gitu. Nah, ya. Terus dia naik. Nah, saat ini price ini saya kasih line sendiri ya. Jadi saya pakai line di sini, pakai garis sendiri, atau kita mengikuti line-nya yang ada di sini bisa. Nanti low-nya kita pakai untuk sell stop di sini, low-nya. Dia punya low, kita pakai sell stop. Nanti di harga ini mungkin kita pakai sell stop di 16149. Itu. So dia harus break dulu, kita punya line ini kita harus break dulu di 16169 mungkin ya. Jadi kita mungkin punya range 20 poin untuk bisa locking posisi. Itu gitu. Memang tren lebih disuka trennya adalah selling karena memang sell-nya cukup jamin. Nah, gini. Ini XAU ya, XAU gold ya. Ini tidak ada fase kita untuk bisa ngebuy di sini. Ini kita pakai line di sini, dia tidak break kan. Pucuknya ya di sini. Saya katakan pucuk ke pucuk ya di sini. Dari pucuk ini ke pucuk yang di sini ini harus kita kasih trend line. Dia punya trend line otomatis di sini, memang sudah ada trend line otomatis gitu. Tapi tetap kita pakai, kalau kita mau pakai seperti itu. Memang untuk trennya dia masih ngebuy ya, ada hijau, masih cukup tinggi untuk buy. Di tren H1 nya masih cukup tinggi untuk bisa fase buy nya. Oke, tapi nah ini tren kita bikin sendiri ya kayak gini. Kalau dia break sini kita sell kayak gitu ya. Nah, terus kemudian kita sudah dapat pucuknya di sini kan gini, ini kan kita di sini ada pucuk, tarik sini, kita di sini selling,
ya, di sini buying. Jadi kita punya locking harga. Itu. Oke, terus price-nya naik seperti itu. Sama, jadi ketika dia ngebreak di harga ini, di lamp ini juga ngebreak di sini kan, di harga ini ya sudah, kita mau tidak mau harus nge-buy gitu. Kalau kita punya sell di sini, karena dia punya sell ya kita selling kan. Nah, kita ternyata break gitu. Jadi pemakaian trendline ini bisa kita aplikasikan memakai apa kayak gini ya. Nah, ini. Kita patokan gini ya, misalnya kalau kita melihat letak dari letak dari degree atau derajatnya, ini harusnya di kisaran sini. Nah, ini seperti ini harusnya. Cuman kan kadang ya kita suka-suka aja pakai seperti ini. Kita pakai acuannya. Apabila nantinya price itu break dari sini, dia nge-break di sini, maka harga di sini nanti kita pakai untuk locking posisi gitu ya, sehingga nanti kita nge-break di sini, misal dia nge-break di 30.36 kita buy ya, locking posisinya di harga bawah 30.30 itu. Oke, sama kalau kita mau nge-sell sekarang di 30.31, maka 30.36 bisa kita pakai untuk bisa harga breaknya. Jadi trendline ini memang berfungsi seperti itu gitu ya, break gitu. Oke, ini di XAU, kemudian di GBPJPY saya kira sama ini. Nah gini, ini kan buy, setelah ini break buy. Nah ini pakai ini aja. Ini kan kalau kita pakai degree aslinya di sini, cuman kita bisa geser karena ini ada pucuk ke pucuk ya. Nah, break ini maka nanti kita buy. Terus locking posisi di line yang bawah ini, karena di sini ada trend line-nya di sini kan, dia punya trend line di sini ya, otomatis nanti di harga ini kita bisa pakai ini. Kalau tapi tetap perlu dilihat trennya di ini adalah low, makanya perlu yang namanya ngebuy pun harus lihat dulu, hati-hati juga gitu loh, karena memang trennya dia lagi tren turun, bisa jadi trennya ini sangat kuat itu, cukup kuat untuk turun, sehingga kita punya fase buy ini harus benar-benar diperhatikan itu. Oke. Nah ini sepertinya dia break ya, break line di sini ya, yang nge-break kan. Nah, ini memang bisa kita tempatkan di 19294 untuk opsi. Nah, kita buy di harga ini, kita tempatkan di harga ini untuk locking. Di TP nya karena di locking, TP kita atur bebas saja karena kita kan locking ya itu. So itu teman-teman, sedikit bukan analisa ya, tapi yang jelas ini adalah bagaimana kita memakai sistem itu sebetulnya tanpa, karena ini 5 menit ya, tanpa indikator pun sebetulnya juga bisa, karena kita cuma pakai ini aja, modal kita kan cuma garis-garis saja di sini, trend sell ini nge-break sini, oke, buy ya, terus ini kalau nge-break di sini kita buy kan gitu. Nah gitu, nge-break di sini kita buy kan, cuman itu tok modal kita. Nah di sini misalnya kita pakai di sini, oke, buy ya. Nah, terus kemudian bawah locking posisi, tidak apa-apa gitu, salah pun tidak ada masalah karena kita punya locking posisi di harga bawah ya. Gini juga, maka di sini kita punya pucuk, di sini harusnya kita selling ya kan. Nah di sini harga selling, ini adalah harga selling ya, harga selling. Terus ini adalah harga untuk bisa buying itu. Ini kalau kita mau selling ya kayak gitu, karena dia sudah break di harga ini.
Tetapi memang paling enak kita follow saja indikator ini. Masalahnya ini kan pakai di M5 ya kan, maka akan sering sekali, cukup sering buy sell. Kita bisa geser kok di TF yang lebih besar untuk bisa menentukan buy-nya biar lebih tenang, sell-nya pun bisa lebih tenang kayak gini. Ini sudah ada sell. Ini sebenarnya kita garis di sini pun juga kita bisa. Artinya ini kita ada pucuk harga di sini ya kan. Ini kita bisa sell di harga ini. Terus ini kita tempatkan di sini adalah harga untuk sell stop ya, buy stop. Jadi di sini naikkan dikit harga untuk buy stop. Itu. Ini M15 kayak gitu. Jadi kita bermain di tiap swing kita pakai itu di M15. Bagaimana dengan TF besar? TF besar pun sama, tidak ada perbedaan juga itu ya, karena di sini juga kayak gini ya kan ya, itu sama sih, sama artinya. Jadi kita di sini tidak bisa buy di harga bawah. Masalahnya itu hanya satu masalahnya, kita tidak bisa buy di harga bawah kiri, tidak bisa. Kita buy-nya mengikuti aliran trendline ini, baru break baru bisa buy ya, baru break baru bisa buy. Bahkan terkadang juga salah juga kayak gini kan, ini kita punya buy di sini kan ya, ternyata price turun itu. Nah makanya otomatis di sini kita pakai locking posisi kalau pakai H1 nya di situ gitu. Kemudian break lagi di harga ini, kita buy lagi ya, kita nge-buy lagi, kita tempatkan di sini tempat untuk sell stopnya itu, sehingga ketika harga naik kayak gini, cukup tinggi kayak gini, ini saya kira profitnya sudah bisa nutup antara kita punya sell stop, punya buy di sini dan punya sell di sini kan sudah nutup di berapa ini, 24 dan 54 ya, 200-an lah, anggap aja 200, 150 lah ya, 170 ya nutup ya. Kita buy di harga ini, buy di sini sudah nutup 170, nutup, kita punya kerugian di sini ya kan, 200 lebih, kita punya minus 170 gitu. Caranya seperti itu. Jadi gini ini H1, makanya perhatikan yang di sini, ini H1 makanya di sini ada 100, kita punya locking di 180. Kalau harga turun memang kita punya persediaan locking di 180 itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel, and hopefully understand. Bye bye.